Nah, sebelumnya saya udah pernah menjelaskan tentang persamaan reaksi kan. Nah, persamaan reaksi itu menunjukkan perubahan jenis jumlah atom yang bereaksi dan hasil reaksinya. Nah, ingat ya, persamaan reaksi digunakan untuk mempersingkat penulisan bahasa sehari-hari untuk menjelaskan proses reaksi kimianya. Nah, ingat, reaksi atau reaktan sama dengan hasil atau produk. Jadi sebelah kiri itu adalah reaktan dan sebelah kanan itu adalah produk. Di dalam persamaan reaksi, jumlah atom reaktan dan produk harus sama dan tidak boleh ada satu atom pun yang hilang. Dan kemudian setelah rumus unsur senyawa reaktan atau produk ditulis wujud zat sewaktu reaksi. Dan di dalam persamaan reaksi, wujud zat itu ada 4 di kimia ya. Kemarin sudah saya jelasin, solid itu untuk padat, cairan itu untuk liquid, gas itu untuk gases, kemudian larutan itu atau aqueous itu untuk aqueous gitu ya. Nah, itu untuk persamaan reaksi. Nah, kalau sebelumnya saya hanya menjelaskan persamaan reaksi, di sini saya juga akan menjelaskan tentang persamaan reaksi gitu ya. Penyetaraan persamaan reaksi. Nah, contohnya di sini logam natrium bereaksi dengan air membentuk larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen gitu ya. Nah, logam natrium, logam berarti dia dalam wujud padat, berarti Na dengan fase solid. Direaksikan dengan air itu rumus senyawanya adalah H2O. Kalau air sudah pasti liquid, sehingga di sini saya buat fasenya dalam wujud liquid, akan menghasilkan natrium hidroksida gitu ya. Nah, larutan berarti dia aqueous, maka di sini fasenya adalah aqueous dan ditambah dengan gas hidrogen, berarti dia hidrogen dalam wujud gas, seperti itu. Nah, penyetaraan reaksi. Nah, untuk penyetaraan reaksi adalah menyamakan jumlah atom di kiri dan kanan. Jadi persamaan reaksi agar menemukan koefisien reaksi. Koefisien itu adalah angka besar di depan senyawa atau unsur, dan indeks itu adalah angka kecil. Jadi kalau dia ini disebut dengan indeks. Berarti indeks itu menunjukkan jumlah unsur dalam suatu senyawa. Berarti jumlah unsur H di dalam senyawa H3PO4. Nah, kalau nanti koefisien dia itu adalah angka besar di depan. Jadi dia itu menunjukkan jumlah zatnya, banyak zatnya. Jadi kalau di sini saya buat 3H3PO4, berarti dia ada 3 senyawa H3PO4 atau ada 3 molekul H3PO4. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi, yang pertama yaitu tentukan atom-atom yang belum setara. Kemudian setarakan atom dengan urutan kation, anion, hidrogen, lalu oksigen. Kenapa? Karena oksigen itu biasanya di akhir dan dia akan mengikuti. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah selain tetapkan salah satu zat apapun untuk memiliki koefisien tetap, dan yang lain memiliki koefisien sementara mempermudah pernyataan. Nah, misalnya dari contoh tadi itu, nah ini ya misalnya. Nah, perhatiin dulu. Berarti di sini unsur Ca di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan 3 gitu kan. Berarti di sini Ca-nya 1, di sini 3. Berarti kita perlu menambahkan koefisien. Nah, kita tambahkan 3 di depan, sehingga di kiri itu Ca-nya 3, di kanan juga 3 gitu ya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri P-nya ini 1. Di sebelah kanan P-nya ada 2 gitu kan. Berarti kita harus tarakan P yang di sebelah kiri, maka kita tambah koefisien 2. Seperti itu ya. Nah, berarti udah sama dong jumlah P-nya di kiri sama dengan di kanan gitu kan, sama-sama 2 gitu ya. Nah, sekarang kita setarain H-nya. Oke, kita hitung H di kiri. H di kiri 2 dikali 3 6, ditambah 2 dikali 3 6, berarti ada 12. Sementara di kanan H-nya cuma 2, berarti di sini H2O-nya kita kali dengan 6 gitu ya. Nah, berarti ini 6. Nah, sekarang kita tinggal hitung O-nya. Berarti O di kiri itu ada 2 dikali 3 6. O-nya 4 dikali 2 8. 8 ditambah 6 ada 8 ditambah 6 itu ada 14 gitu ya. Oke, di sini di sebelah kanan O-nya 4 dikali 2 8 ditambah 6 14. Oke, berarti O-nya sudah sama. Nah, kalau sudah sama semua, ini dikatakan reaksinya atau persamaan reaksi kimianya sudah setara. Nah, tinggal kita lihat, maka perbandingan koefisien yang didapat adalah 3 banding 2 banding 1 dibanding
Nah, itu adalah cara untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia. Nah, saya akan kasih contoh soal. Yang pertama, tentukan nama dari senyawa-senyawa berikut gitu. HCl, SO3, NH4Cl. Oke, yang pertama HCl, ada H mis, berarti di sini dia senyawa asam. Oke, benar. Berarti dia HCl itu merupakan senyawa asam. H itu adalah asam, Cl itu adalah klor gitu ya. Berarti kita perlu menambahi dengan akhiran ida sehingga HCl itu adalah asam klorida gitu ya. Kemudian SO3, S itu unsur non logam mis, O itu unsur non logam. Oh, berarti senyawa kovalen nih kayak gitu kan. Oke, belerang, S itu untuk belerang atau sulfur ya. Nah, jumlahnya cuma 1, berarti nggak perlu kita tulis mono, sehingga kita hanya tulis sulfur atau belerang. Kemudian jumlah O-nya ada 3 itu tri, berarti butuh awalan gitu ya, sehingga namanya trioksida. Jadi SO3 itu adalah belerang trioksida gitu ya. Kemudian yang terakhir NH4Cl, NH4 plus kation, Cl- itu anion gitu ya. Nah, berarti nama depannya adalah NH4+ untuk amonium dan Cl itu adalah klor. Karena dia hanya 1-2 unsur kation dan anion, berarti kita perlu menambahi akhiran ida sehingga NH4Cl adalah amonium klorida. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Miss, yang persamaan reaksi dong contoh soalnya. Oke. Contoh soal untuk persamaan reaksi. Nah, setarakan persamaan reaksi berikut gitu ya. Oke, Na ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2 gitu ya. Oke, setarain. Berarti lihat Na di kiri jumlahnya 1, Na di kanan 2. Berarti kita butuh menambahkan koefisien di depan Na sebanyak 2 gitu kan. Kemudian S di kiri sama di kanan udah sama. H di kiri 2, di kanan 2. Oke, Miss, berarti udah setara gitu ya. Nah, ini untuk cara menetarainnya. Kemudian yang B, NaOH ditambah H2CO3 menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Na di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2, berarti NaOH perlu kita kali 2. Kemudian H-nya di sini tadi udah 2 kan, berarti dikali NaOH 2 1 dikali 2 ditambah 2 4. Di sini H-nya cuma 2, berarti 2H2O-nya perlu kita kali 2, sehingga ini adalah persamaan reaksi yang sudah setara. Itu untuk cara menyelesaikan penyetaraan reaksi. Nah, gimana kalau untuk membuat persamaan reaksi kalau dia diketahui nama senyawanya gitu ya. Nah, misalkan logam natrium direaksikan dengan larutan asam sulfat menghasilkan larutan natrium sulfat dan gas hidrogen. Oke, larutan logam natrium berarti Na ya, natrium Na dalam wujud solid direaksikan dengan larutan asam sulfat. Asam sulfat itu adalah H2SO4 dengan fasenya aquos. Berarti persamaan reaksinya adalah 2Na ditambah H2SO4 menghasilkan Na2SO4 ditambah H2. Kemudian yang larutan natrium hidroksida direaksikan dengan larutan asam karbonat menghasilkan natrium karbonat dan air. Berarti ingat, larutan natrium hidroksida berarti dia basa ya, natrium itu Na, hidroksida itu OH, berarti NaOH ditambah dengan larutan asam karbonat. Asam berarti H asam, karbonat itu CO3 berarti H2CO3 menghasilkan larutan natrium karbonat. Larutan berarti fasenya aquos, natrium itu Na, karbonat itu CO. Ingat, Na plus tambah CO3 2- itu sama dengan Na2CO3, maka didapat Na2CO3 ditambah dengan 2H2. Nah, itu untuk contoh-contoh soal. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mau buat kalian yang masih belum mengerti, nanti boleh kita lanjutkan di pertemuan Google Meet kita. Nanti akan saya bahas soal-soal lebih banyak lagi. Nah, untuk tugas pertemuan 3 ini adalah Oke, sebentar. Nah, ini dia untuk tugas-tugas pertemuan 3. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Nah, untuk deadline-nya bisa dikerjakan, bisa dikumpulkan pada hari
Sabtu pukul 8 pagi ya, saya tunggu sampai jam 8 pagi. Nah, bisa kalian kumpulkan dari via Google Classroom dengan format file foto. Oke, squad, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, squad.